Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, selamat berjumpa kembali dimanapun kalian berada saat ini. Mudah-mudahan kabar kalian semuanya sehat walafiat dan berbahagia tentunya bersama keluarga. Dan juga saya ucapkan selamat berjumpa untuk semua teman-teman pengelola penggilingan padi, baik tingkat senior, penengah, dan juga para amatir. Saya ucapkan selamat berjumpa, mudah-mudahan usaha kalian semuanya pada maju. Dan juga tak lupa saya ucapkan selamat berjumpa untuk semua teman-teman subscriber saya dimanapun kalian berada saat ini. Mudah-mudahan channel kalian semuanya pada maju ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi ilmu, yaitu bagaimana cara mengecek as arem sebelum pemasangan. Oke, nggak usah panjang lebar, kita langsung sama-sama saksikan videonya sampai tuntas, jangan sampai disekat karena teman-teman takut salah paham ya. Dan sambil menonton ya, jangan lupa diklik dulu tombol merahnya, tombol subscribe-nya yang masih merah silahkan diklik dulu. Dan jangan lupa juga loncengnya jangan ketinggalan ya, dibunyikan supaya berbunyi ke HP kalian, karena saya selalu update video yang terbaru mengenai tutorial-tutorial tentang penggilingan padi amatir. Oke, selamat menyaksikan sampai tuntas. Nah ini teman-teman ya, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan, as ini ya, as ini ya teman-teman ya. Ini as pendek ya, as arem ya. Ini aremnya ya. Nah maksudnya saya mau pemasangan as ini ke arem ya, tapi teman-teman harus melakukan pengecekan dulu asnya, apakah as ini normal, masih layak pakai. Semuanya ini harus dicek ya teman-teman ya. Jadi langkah awal ini lihat dulu ya, ini kualitas as ini, apakah as ini masih mulus ya dengan baik, belum ada cacat misalnya ya, dari ujungnya sampai ke ujung ini ya belum ada cacat sama sekali ya. Nah ini walaupun ini warnanya hitam kayak ini teman-teman ya, tetapi ini masih normal ya. Dan dilihat juga dari apa namanya, cowakan ini sepinya juga ini masih mulus ya teman-teman ya. Dan ini juga masih mulus cowakan sepinya ya, bisa teman-teman lihat seperti ini ya. Ini masih mulus teman-teman ya. Kemudian juga langkah selanjutnya teman-teman ya, sebelum kita memasang langsung ke armnya ke sini teman-teman ya, ini setiap dudukan kelahar ini harus dicek dulu ya, karena kalau udah dipasang ke sini repot nantinya dibongkar pasang nantinya. Jadi langkah awal kita ambil dulu kelaharnya seperti ini kelaharnya ya, dan pastikan kelahar ini masih normal ya, belum ada goyangan ya ke kiri ke kanan, berarti ini kelahar masih mulus ya, masih normal, masih layak pakai. Ini ya, jadi langkah awal kita cek dulu ya. Ini buka dulu ininya, ini buka yang ini teman-teman ya, searah jarum jam ini ya bukanya ya. Dan ini kita masukin ke sini ya, dicek dulu ini apakah masih serak ya, masih pasak. Nah ini masih normal kayaknya teman-teman ya. Jadi walaupun ini warnanya hitam juga ini masih mulus ya, masih normal ya. Lakukan teman-teman ya untuk memasukkan kelahar dengan apa namanya, cari pipa yang bisa masuk ke sini ya, seperti ini. Jadi biar bareng masuknya ya. Ini tahan pakai tangan seperti ini. Kita coba dulu ya. Coba dulu dimasukin ini dengan cara dibarengkan teman-teman ya. Karena kalau tidak pakai pipa kayak ini, kalau misalnya kita dipukul begini teman-teman, jadi masuknya itu tidak bareng ya. Ya kita harus bareng, jadi menggunakan pipa kaca ini ya. Nah, gunakan marti yang agak gede.
Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini masih bagus ya, masih mulus teman-teman ya. Ini masih bisa ya. Berarti apa namanya, ini as ini masih mulus teman-teman ya, masih bisa pakai. Kita buka lagi. Nah, ini udah bagus teman-teman ya. Cuman ini perlu kita amplas nanti sedikit ya sebelum ada pemasangan. Ini diamplas sedikit ya, karena apa namanya, mungkin ada karat ya ini yang menghalangi di sini. Dan kemudian ini apa namanya, baut ininya teman-teman ya harus dicek juga ini, apakah baut ininya masih normal. Walaupun kelihatannya sudah begini, apakah ini masih bekerja dengan baik. Kita masukin sampai mentok ya. Nah, ini berarti baut ini masih normal teman-teman ya. Nah, ini belum ada goyangan ya, masih layak pakai ini sebelah sininya ya. Dan kita balik ya teman-teman ya ke sebelah sininya. Kita ini buka ya. Ini kalau ini dibukanya teman-teman ya seperti biasa nih, kebalikan arah jarum jam seperti ini ya. Kita cek juga ini kelaharnya ya. Nah, ini juga kayaknya bagus ya teman-teman ya. Kita coba masukin seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini ya, berarti ini juga masih bagus ya teman-teman ya, masih sesek ya. Jadi masih ada bagiannya sedikit ya ke dalam, ini masih ada teman-teman ya. Ini juga perlu nanti pemasangannya perlu diamplas sedikit ya sebelah sininya. Nanti lihatin ya cara mengamplasnya. Dan ini apa namanya, berarti ini masih sesek ya, masih bagus ya, masih layak pakai. Oke, kita buka kembali ini ya. Oke, kalau sudah dibuka semacam ini, kita cek juga apa namanya bautnya ini, apakah baut ini masih normal ya, bekerja dengan baik atau belum ya, atau sudah jelek. Kita coba ya. Nah, ini berarti masih bagus teman-teman ya. Cuman ini perlu ada apa namanya, perlu ada pukulan sedikit ya. Maaf ya, ini saya pakai kaki nih teman-teman ya. Ini sebelum Anda melakukan pemasangan langsung ke arem ya, ini perlu ya Anda mengecek dulu seperti ini. Karena nanti kalau sudah dipasang ke aremnya ini sangatlah apa namanya, sulit nantinya ya. Jadi kalaupun ini masih ada di luar seperti ini, walaupun misalnya mau dibawa ke bengkel dulu ya, ini bisa ya seperti ini. Nah, ini teman-teman ya, ini masih bagus teman-teman ya, masih berjalan apa namanya, masih bekerja dengan bagus ini ya baut ini ya. Nah, kemudian teman-teman ya, setelah ini dicek ya, ini untuk lahar sudah bagus ya, ini udah bagus ya teman-teman ya. Kemudian juga ini apa namanya, untuk ke apa namanya, ke polinya, untuk ke poli roll ini juga harus dicoba ya di sini, apakah masih layak pakai atau tidak ya, apakah masih bagus ini bagian sininya. Ini saya apa namanya, menggunakan poli yang baru teman-teman ya, yang baru ini. Coba dimasukin ya ke sini. Nah, ini perlu ada sedikit di gerinda ya, sedikit ujungnya, mungkin ujungnya ada sedikit bekas nantinya, bekas orang dulu nih, bekas memukul ini ya. Ini perlu ada gerinda sedikit ya. Nah, teman-teman ya, kalaupun teman-teman ada apa namanya, mempunyai gerinda mesin, cukuplah enak ya.
Di sini saya menggunakan menggunakan gerinda biasa aja ini ya. Ini hanya ujungnya aja nih yang ada sedikit ngembung nih ya. Ini bekas pukulan ya, bekas pukulan. Ini teman-teman ya, kalaupun teman-teman ada gerinda mesin memang enak ya teman-teman ya, cuman awas ya jangan sampai kelebihan, karena kalau kelebihan nantinya akan terlalu longgar ya, dia akan cepat koblak nantinya ya ke polinya. Nah, ini dicoba dulu ya, kita masukin. Nah ini udah masuk ya ujungnya ya, coba kita pukul ya di atasnya. Nah ini kekurangannya masih kurang teman-teman ya, kita buka lagi. Nah ini teman-teman ya, kita harus mempunyai jiwa sabar ya di dalam nyeting perangkat-perangkat penggilingan padi kita ya, karena kalau tidak sabar ini akan berakibat nantinya terus-terusan menyiksa kita nantinya teman-teman ya. Jadi jangan terlalu sesek kayak ini ya, nantinya susah untuk memasukkan dan susah juga untuk membuka. Dan juga jangan terlalu longgar ya teman-teman ya, walaupun nanti terlalu longgar juga sama ya akan mengakibatkan cepat oblak ya. Dan nantinya kalau ini terlalu oblak ya teman-teman akan merusak juga ke peralatan lain ya, akan merusak. Jadi kita harus sabar ya. Oke, kita coba lagi ya. Apakah ini udah bagus atau belum ya? Masih sesak teman-teman ya, masih kurang. Dengan pukulan keras seperti ini tidak mau masuk, berarti masih kurang ya. Ya dicoba lagi teman-teman ya, apakah ini udah cukup apa belum ya. Kita masukin lagi ke polinya. Nah ini harus nyampe ke sini teman-teman ya. Coba dipukul ya. Ini udah bagus ya, udah cukup nih seperti ini teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, ini yang ke bagian ke polinya udah bagus ya, udah masuk. Tinggal nanti pemasangannya ada sedikit pemukulan aja ya supaya lebih kuat. Dan ini kelahar kedua-duanya udah bagus ya, udah bisa masuk.
Kemudian ini yang terakhir ya, ini untuk gear ya, untuk ke gigi. Ini juga perlu dicoba dulu ya sebelum dimasukkan ke sana teman-teman ya, ke gearboxnya ya. Jadi kita harus dicoba dulu ya giginya ya. Dan sebelumnya teman-teman dilihat dulu giginya, apakah gigi ini masih layak pakai atau tidak ya. Ini masih normal, masih bagus ya teman-teman ya, belum runcing, ini masih bersih walaupun ini warnanya hitam teman-teman ya, karena mungkin ini lama disimpan ini sama saya, jadi sedikit warnanya agak hitam teman-teman ya. Cuman ini belum ada karat yang ini ya teman-teman ya, masih layak pakai. Dan ini perlu dicoba dulu teman-teman ya. Kita masukin ke asnya seperti ini. Ini tadi jangan salah teman-teman, ini bagian ke yang panjang ini ya, ke bagian ke poli roll ya. Ini bagian ke gigi ya. Nah, ini coba dimasukin. Kita pukul ya sedikit ya, apakah bisa masuk atau tidak. Nah, ini juga teman-teman harus ada penggosokan sedikit ya, menggunakan gerinda ataupun asahan ya. Ini seperti biasa teman-teman ya, digosok ya. Cuman ini juga sama, jangan terlalu longgar ya menggosoknya. Ini yang penting asal bisa masuk aja. Sekali lagi teman-teman ya, kenapa saya harus melakukan seperti ini teman-teman ya. Nah, saya sengaja teman-teman ya menggunakan praktek menggunakan as bekas ya teman-teman. Cuman ini masih normal ya, masih layak pakai. Lain lagi teman-teman, kalau saya menggunakan as yang baru pasti tidak ada solusi-solusi macam begini. Ini saya ingin memperlihatkan sama teman-teman semua, para pengguna penggiling padi amatir ya, cara mengatasinya seperti ini teman-teman ya. Dan sekali lagi, tutorial ini khusus ya untuk para amatir ataupun para pemula. Yang untuk para senior ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walaupun saya ini dalam prakteknya ada kesalahan, saya mohon bimbingannya, bantuannya ya. Silakan di berkomentar di kolom komentar, mungkin kurang apa ya, kurang bagaimana, silakan Anda berkomentar ya. Kita coba dulu ya, ini sedikit-sedikit ya, jangan terlalu banyak-banyak, nah, takut kelebihan. Kalau kelebihan bahaya nantinya, terlalu longgar nantinya. belum masuk ya. Kita gerinda lagi ya. Oke teman-teman ya, ini mau dicoba lagi apakah sudah bisa masuk atau tidak gearnya ya. Coba dipukul menggunakan kayu. Nah, kelihatan teman-teman ya, masih kurang nih penggosokannya Oke teman-teman, ini udah masuk ya seperti ini. Ini udah cukup ya. Ini justru ini modelnya kan ini model lama, jadi maksud saya asnya model lama dan juga giginya juga ini modelnya model lama ya, di keluaran lama. Jadi ini tanpa ada sepi ya. Biasanya kan suka ada sepi teman-teman di sini ya. Seperti bisa teman-teman bandingkan ya, ini as yang keluaran baru macam ini teman-teman. Di sini ada sepinya ya, yang kayak ini, yang kayak sepi yang kayak ini teman-teman ya. Ini bisa dipasang di sini nantinya untuk penjaga ya. Cuman ini biasanya keluaran baru ini tidak begitu sempit, jadi agak sedikit longgar. Kalau ini harus benar-benar sempit teman-teman ya, seperti ini. Saya pukul beberapa kali
Jadi tanpa menggunakan ini juga ini tidak akan keluar ya. Ini udah pabrikannya udah begini, modelnya udah lama. Dan ini juga kualitas gigi udah benar-benar kokoh ya teman-teman ya. Beberapa kali mukul misalnya di sini tidak terjadi apa-apa. Oke teman-teman semua ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya sama teman-teman semua. Dan saksikan terus besok cara pemasangannya langsung ke armnya ke sini. Bagaimana cara pemasangannya ke sini yang langsung teman-teman ya. Oke teman-teman semua ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Tutorial kali ini mengenai as pendek, as arm ya, sebelum pengontrolan sebelum dipasang ke armnya langsung teman-teman ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kata-kata peragaan yang kurang pas ke hati teman-teman ya. Dan juga untuk para senior, saya mohon maaf ya, ini tutorial ini khusus untuk para pemula ya. Dan sekali lagi untuk para senior, silakan ya, kalaupun dalam tutorial kali ini saya ada kekurangan ataupun ada kesalahpahaman ya dalam menerangkan ataupun dalam prakteknya, silakan teman-teman berkomentar ya. Kita sharing di sini di tutorial ini, kita berbagi. Dan sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya dan ditunggu cara pemasangannya langsung ya ke armnya. Langsung pemasangan ke armnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.